Mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan dengan topik Prinsip Pengembangan Sistem Informasi, dosen, ALSRI Windra Doni, MCIO. Pengembangan sistem adalah menyusun suatu sistem baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Metodologi adalah kesatuan metode-metode, prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan aturan-aturan yang digunakan oleh suatu ilmu pengetahuan, seni atau disiplin yang lainnya. Perlunya pengembangan sistem. Yang pertama, adanya persoalan yang timbul atau ketidakberesan pertumbuhan organisasi dan lingkungannya. Kedua, untuk meraih kesempatan, perlu sebuah teknologi informasi untuk meningkatkan sebuah penyediaan informasi yang lebih baik. Ketiga, adanya instruksi-instruksi baik yang bersifat intern maupun ekstern. Prinsip-prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, libatkan para pengguna sistem. Kedua, gunakan pendekatan pemecahan masalah. 3. Bentuklah fase dan aktivitas. 4. Dokumentasikan sepanjang pengembangan. Yang kelima, bentuklah standar. 6. Kelola proses dan proyek. 7. Membenarkan sistem informasi sebagai investasi modal. 8. Janganlah takut untuk membatalkan atau merevisi lingkup. 9. Bagilah dan taklukkan tantangan. Yang terakhir, desainlah sistem untuk pertumbuhan dan perubahan. Tahapan pengembangan sistem atau SDLC, System Development Life Cycle. Yang pertama, identifikasi dan seleksi sistem atau system selection. Yang kedua, inisiasi dan perencanaan sistem atau system planning. Yang ketiga, analisis sistem atau system analysis. Yang keempat, desain sistem atau system design. Yang kelima, implementasi sistem atau system implementation. Yang terakhir adalah perawatan sistem atau system maintenance. Identifikasi dan seleksi sistem atau system selection. Yang pertama, mengidentifikasi sistem yang potensial. Yang kedua, melakukan klasifikasi dan meranking sistem. Yang ketiga, memilih sistem untuk dikembangkan. Inisiasi dan perencanaan sistem atau sistem planning, yaitu membuat perencanaan jadwal pelaksanaan proyek untuk menjalankan rencana kerja yang akan dikerjakan. Durasi yang diperlukan masing-masing tahap, kemudian sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras maupun finansial diestimasi. Analisis sistem atau sistem analisis, yaitu di mana tahapan sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Kemudian aktivitas utama dalam tahapan analisis ini ada 5. Yang pertama, pengumpulan informasi. Kedua, mendefinisikan sistem requirement. Yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan. Yang keempat, menyusun dan mengevaluasi alternatif. Yang kelima, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Desain sistem. Tahapan desain sistem dibagi menjadi 2 tahap yaitu 1. Desain logis, 2. Desain fisik. Desain logis atau logical design, yaitu deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru, di mana deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi input, yaitu data apa saja yang menjadi input atau masukan. Yang kedua, output, informasi apa saja yang menjadi output. Yang ketiga adalah proses, yaitu prosedur apa saja yang harus dieksekusi untuk mengubah input menjadi output. Desain fisik atau physical design. A. Deskripsi teknis mengenai pilihan teknologi, perangkat lunak, dan perangkat keras yang digunakan. B. Deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi modul-modul program, file-file, sistem jaringan, sistem perangkat lunak. Aktivitas utama pada tahapan desain
ada 7. A. Merancang dan mengintegrasikan jaringan. B. Merancang arsitektur aplikasi. C. Mendesain antarmuka pengguna. D. Mendesain sistem antarmuka. E. Mendesain dan mengintegrasikan database. F. Membuat prototipe untuk detail dari desain. G. Mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem. Implementasi sistem ada 2 yaitu, testing dan instalasi. Perawatan sistem atau sistem maintenance, yaitu sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil dari tahapan ini adalah versi baru dari perangkat lunak yang telah dibuat. Rangkuman atau kesimpulan. 1. Sistem informasi yang baik dihasilkan dari pengembangan sistem dengan metode yang terstandarisasi. Salah satunya adalah System Development Life Cycle atau SDLC. Yang kedua, langkah-langkah dalam SDLC terdiri dari analisis, desain, pengujian, dan pemeliharaan. Tahapan ini merupakan tahapan terurut yang tidak boleh dilewati atau ditukar urutan pelaksanaannya. Ketiga, SDLC memiliki kelemahan, antara lain biaya dan waktu yang tinggi, dan memiliki metode yang tidak fleksibel karena keseluruhan langkah harus diikuti.